udah kita cuci tangan aku. Tangan, kemudian, oke. Kita di lampu sorotnya kita lihat organ kesehatan reproduksinya, bagian luarnya. Kita lihat pakai lampu sorot. Terus iya Bu, oke Bu, aman ya nggak? Bagian luarnya aman ya Bu ya. Ini saya mau lihat bagian dalamnya Bu ya, lampu sorotnya pasang handscoon. Pasang handscoon kedua. Kita lihat tadi kan asam masyarakat karena pasang handscoon pertama. Ini tangan pada masih steril, ibu letakkan ini, letakkan. Kemudian ibu lakukan vulva hygiene ya. Kita vulva hygiene dulu guys. Oke, satu kali. Baru yang kedua. Baru yang ketiga ya, karena tahu ya kalau apa ini apa sudah kita ini. Oke. Kemudian ada sebagian bidan yang melakukan fitting untuk memastikan ada pembengkakan kelenjar Bartholin. Padahal kalau ada pembengkakan kelenjar Bartholin kita sentuh aja ke ini sakit. Oke aku. Nah setelah kita buat seperti itu, kemudian kita lakukan pemasangan spekulum pertama. Karena Ya Bu. spekulum pertama, ingat aku tahan di sini. Tahan di sini supaya nggak lari. Buka labianya. Ibu sedikit Bu, tarik nafasnya Ibu ya, tarik nafas ya Ibu, tarik nafas ya. Sudah kandas, baru kita putar. Oke, baru kita kunci. Buka, baru kunci. Ya, buka. Nah seperti ini. Nah keseringan tidak nampak itu porsionya, nggak nampak Bu di porsionya gitu kan. Nah kita tidak usah khawatir, kita tarik gini nak. Kita tarik dulu gini sedikit, nampak kan tarik sedikit kan? Pastikan ke atas atau ke bawah, cari bisa nyarinya. Kalau udah nampak, pas nampak baru masukkan ke sini, terus kunci dari sini, biar nggak lari. Nampaklah porsinya, inilah dari porsinya. Oke, nampak porsinya. Kemudian kita ambil lampu sorot pada dapil kita, cek, inspeksi lagi porsinya. Seperti diajarkan tadi, lihat ada nggak luka, ada nggak ini di porsi. Nah kasat mata nggak ada masalah, boleh dilicin, bulat ya. Oke, baru itu kita ambil di pantes, ambil Lidi Watan. asam asetat. Kemudian kita oleskan di mana? Di porsi yang berputar, semuanya terkena. Tarik, letak, lihat, tunggu 2 menit. Ada nggak masalah? Kalau ada masalah, selesai. Nah kita lakukan pemasangan IUD pap smear. Oke, setelah itu kita cek nggak ada, baru kita buka. Kita buka. Terus lagi tahan pakai jempol atau pakai biar terkunci dia. Kita putar dulu, baru tangan kiri ke belakang, pindahkan ke labia. Kita putar nafasnya Ibu. Oke, tarik nafas Ibu ya, buka. Letak karutan, keluar dulu. Ini kita buang ke sampah medis. Sampah medis kita buang. Oke. Ini masuk klorin ya nak. Medis. Ya. Kemudian udah ada 2 nih ya, ada 2. Kemudian ini sekalian kita cuci tangan. Oke, jelaskan. Ibu, saya sudah lakukan pemeriksaan kepada Ibu. Nah, sewaktu saya masukkan IVA-tes Bu, kalau kita IVA-tes atau kita tidak IVA-tes, saya lihat ada masalah Bu di servis Ibu. Jadi ini saya rujuk Ibu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya Bu ya. Saya rujuk Ibu ke dokter kandungan ya untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, untuk pemeriksaan pap smear, ini kan Ibu lagi menstruasi. Kalau Ibu lagi menstruasi, itu berhenti dulu menstruasinya. Setelah berhenti menstruasinya, Ibu tidak boleh dulu melakukan hubungan seksual. Kalau Ibu melakukan hubungan seksual, tunggu dulu 4 hari, minimal per hari, baru Ibu boleh pap smear. Atau kalau kan nggak tahu pun suami Ibu minta ada 1 malam setelah selesai menstruasi. Nah Ibu nggak bisa lakukan pap smear, tunggu dulu 4 hari setelah Ibu berhubungan seksual baru boleh Ibu pap smear. Nanti Ibu ke dokter A ya Bu. Oke. Itu kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, Ibu setelah melakukan saya pemeriksaan, saya jumpai tidak ada reproduksi Ibu baik, sangat baik, baik itu di dalamnya ataupun di luar. Jadi Ibu bisa saya pasang IUD. Oke Bu ya, kita pasang IUD-nya dulu ya Bu ya. Oke, nah setelah kita jelaskan
Setelah kita jelaskan, baru ini kita pasang ayuningan aku. Boleh di dalam. Kalau nggak bisa di dalam, di luar. Jadi kan ada alat, ada plastik tadi kan. Nah nggak bisa di luar, masuk ke dalam. Oke, karena nggak bisa tadi ibu pasang. Kalau bisa dipasang, tetap di dalam ini, tetap dalam kemasan. Paham ya nak? Oke. Setelah itu ibu ambil kom. Ibu kan belum cuci tangan tadi kan? Ibu ambil kom, botol itu tadi, dalam kom. Ya, masukkan itu tadi ke dalam kom. Ibu siapkan rebekannya. Nah, kasa sudah ada, semua tadi udah ada. Oke, ibu cuci tangan kembali. Boleh pakai celemek ya? Oh, pakai celemek, cuci tangan kembali. Ini kan masukkan tehnya ke dalam. Masukkan tehnya ke dalam. Oke, tehnya sudah masuk ke dalam. Ibu letakkan itu. Kemudian setelah ibu lakukan itu, ibu masukkan tehnya. Setelah ibu masukkan tehnya, ibu letak lagi kemari. Kemudian ibu ambil spekulum kedua. Oke bu ya, saya masukkan kembali ya bu ya. Buka labianya. Tarik napasnya ibu. Oke bu ya. Tahan. Biar besaran lagi. Tahan. Punya suaminya daripada ini. Astagfirullah. Di luar BMKB guys. Dengan mata. Nah, pastikan porsinya terlihat. Oke, udah nampak porsinya terlihat. Kemudian apa diamin aku? Kemudian apa habis itu? Sudah saya spekulum. Onde mande. Nah tadi ibu ajarkan tadi, ya. Untuk mengukur kedalaman Contoh, uterus. di sini ya, masukkan. Jika Kalau begitu dia ke belakang, contoh ke belakang, nggak bisa, diputar. Bu di kepala ya. Dorong. makasih. Itu belakang retro, yang normal Bu Devi. Ini ke dalam, HP Samsung Majapahit. tinggal masuk. Iya. Ada tahanan kali, bukan nahan ya. Ini kena kari tadi nih ya. Oke, dikirim sampai sini. Oke, baru ibu keluarkan, ibu cek. Oh, yang basah sampai angka 8 ini. Gitu kan nak? Ibu ambil ini, ibu satukan. Melihat. Oke. Bu, tersentuh ininya bu, nggak apa-apa ya. Kan punya dia juga, ya kan? Baru ibu angka 8. Suruh angka 8. Nah, satukan dulu. Kan ukur dulu sama kan? Suruh angka 8. Oke, udah nak? Ini masukkan ke ini letak ke sini dia. Terus itu apa yang diambil? Apa namanya? Tenakulum. Dalam, tutup dulu. Oke, buka dulu, tutup dulu. Tapi masih diginikan, hanya sekedar ditutup. Oke, masuk ke dalam. Itu membuatnya di angka 1 contoh ya. Ke dalam, sudah nampak di porsiu, baru ibu buka. Baru ibu masuk ke dalam porsiunya, baru ibu tahan. Oke. Oke, jadi gini dia kan nak. Angka 11 ibu buat di sini. Angka 1 ibu buat. Oke. Nah, setelah yang angka 1, baru ibu apa yang ibu ambil? Apa yang ibu ambil? Oke. Bukan IUD nanti saya tolong. Ibu masuk ke dalam. Sampai batas garis birunya. Oke, atau leher birunya. Oke, tahan ini. Ya. Dan ibu sorot. Lepas dulu. Ya, ibu sorot. Oke, tahan. Ayo di ujungnya aja nak. Iya, sampai nampak. Oke, udah ibu dorong, baru ibu tarik. Oke, ibu tarik sampai sini. Nah, sampai sini dia tarik karena nampak sudah itu. Sampai. Nah, kemudian angkat kita. Nah, itu baru gunting. Iya. Oke. Oke. Keluarkan. Kan di sini benangnya jadinya. Iya, Bu. Letak sini. Oke, setelah itu ambil tenaganya. Buka dulu. Baru tarik, baru tutup, baru keluarkan.
Parutan. Keren. Ambil overcream. Ibu ambil Asal Betadine. taburi dengan betadine. tadi. Taburi. Baru ibu letakkan. Diangkat. Satu tadi. Tahan. Dep. Baru ditahan 2 menit. Baru putar. Bersihkan. Buatkan. Buat satu lagi. Makanya pasang besar ini. Oke. 2 menit. Baru putar. Dibersihkan porsinya. Udah. Baru kita pouring. Kemudian kita buka. Setelah dibuka, ini kita tahan. Baru putar. Baru dorsalkan belakang labianya. Ini tarik nafas ibu. Oke. Tahan putar. Oke. Ini kita rapikan alatnya, bersihkan, buang sampah ibu. Ya. Nah, ini sudah lurus dan itu dan masih tidur kan? Kemudian kita jelaskan sama ibu. Ibu, pemasangan IUD-nya sudah selesai. Ibu sudah selesai bu. Jadi nanti ini ada saya kasih obat sedikit ke ibu. Kalau nanti ibu sampai rumah, ibu harus ingatnya 5 hal. Yang pertama, kalau ada perdarahan ibu boleh selesai menstruasi. Seminggu nanti ke depan ibu masih menstruasi, masih ada perdarahan, itu masih normal. Tapi kok lebih dari seminggu, ini kan ibu selesai menstruasinya. Berarti kan udah jadi 14 hari dong bu. Dan kan ini ibu menstruasinya 7 hari, tambah lagi 7 hari ke depan masih keluar darah, itu masih normal. Tapi apabila lebih dari 14 hari, ibu masih menstruasi, ibu silahkan datang lagi ke jumpai saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tiba-tiba ibu nanti selesai pasang ini, udah ibu namanya wajib ibu keputihan banyak, jadi tidak normal, berbau, gatal, ibu betul-betul tidak nyaman dengan keputihannya, ibu silahkan datang. Yang ketiga, apabila ibu rasa sakit bu, di perut ibu ini sakit, di pinggang ibu ini sakit, ibu silahkan datang jumpa saya. Sakitnya itu bu nggak tertahan, kayak rasanya ada yang ngeremas perut ibu, betul-betul sakit ibu rasa, ibu silahkan datang. Nah biasanya ini kan saya pasang pagi ini, siang ini jam 12. Mungkin jam 2 nanti kalau memang ibu nggak cocok pakai IUD akan terasa sakitnya bu. Ya ibu datang ya bu ya. Nah yang keempat, kalau ibu rasa panas bu, panas perut ibu ini panas, pinggang ibu panas, silahkan datang bu. Oke ibu alergi, kita bisa buka ya bu. Yang kelima, nanti kalau ibu nanti berhubungan sama suami ibu harus komunikasi. Sayang atau Pak, Mas, saya pasang IUD. Jadi nanti kalau ibu, kalau mas nanti ada yang nggak nyaman waktu seks kita melakukan hubungan seksual bilang ya, jika ada masalah nanti di situ biar ibu sampaikan kepada suami. Kalau suami nanti ngeluh, ibu datang nanti supaya saya potong menasih lagi, ya bu ya. Ibu sudah paham ya bu ya. Ibu mau istirahat dulu silahkan. Ibunya mungkin masih mau istirahat dulu silahkan. Kita bersihkan alat-alat kita. Sekian dan terima kasih. Makasih bu. Masih ada waktu kita berapa menit? 30 menit lagi. 30 menit berarti masih kita nih nomor urut biasanya mintanya ganjil selalu kan. Nah ini yang genap lah.